Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan mengupas tuntas buku Sukses Ujian Matematika untuk kelas 6 SD. Bab yang akan kita bahas tentang pecahan. Buku ini saya buat memang untuk menyiapkan ujian sekolah ya. Jadi bagi Anda yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan hubungi nomor WA berikut. Insya Allah bisa dikirim ke luar kota. Banyak keuntungan ya di sini. Ada pemantapan materi, latihan soal, tryout ujian sekolah, serta QR Code yang terhubung ke YouTube kami. Ada 3 poin yang akan kita bahas untuk materi pecahan pada video kali ini. Yang pertama mengurutkan pecahan, yang kedua penjumlahan dan pengurangan pecahan, dan yang ketiga perkalian dan pembagian pecahan. Kita bahas yang terlebih dahulu mengurutkan pecahan. Contoh misalkan urutkan pecahan berikut ini dari yang terkecil. Nah, cara yang paling menarik untuk memastikan siapa yang terkecil itu dengan cara mengubah semua bentuk pecahan pada soal menjadi desimal. Jika ada yang sudah desimal, berarti kita biarkan saja. Contoh misalkan 0,23 ini sudah desimal, maka tetap tidak perlu diubah lagi. Kemudian 11/50 kita ubah menjadi pecahan desimal ya. Caranya kita ubah menjadi penyebutnya 100, berarti 50 kalau kita jadikan penyebut 100 ini kali 2, maka 11 kali 2 hasilnya adalah 22. Kalau sudah penyebutnya 100, maka ini seperti dua angka di belakang koma, sehingga hasilnya adalah 0,22. Lanjut 21%. 21% itu adalah 21/100. Ini juga sama ya. Kalau per 100 berarti dua angka di belakang koma. Hasilnya adalah 0,21. Kemudian lanjut 1/5. Karena di sini penyebutnya 5 bisa kita jadikan 10 ya. Dengan cara dikali 2. Maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Kalau sudah penyebutnya 10 berarti satu angka di belakang koma. Hasilnya adalah 0,2. Karena temennya ini dua angka di belakang koma, berarti kita tambahi 0. Jadi untuk memudahkan membandingkan. Kalau semuanya sudah desimal, berarti kita bisa bandingkan bahwa pecahan itu kalau diurutkan dari yang terkecil, itu //adalah 0,20 dulu ya, yaitu 1/5. Kemudian 0,21 atau 21%. Kemudian 11/50 ya, karena di sini nilainya 0,22. Kemudian yang terakhir 0,23. Jadi urutannya 1/5, 21%, 11/50, dan yang terakhir 0,23. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Contoh yang kedua, urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Sama caranya, ubah semua pecahan menjadi desimal. Kalau ada yang sudah desimal, kita biarkan saja ya. Kita mulai dari 70%, itu artinya 70/100. Kalau sudah per 100 berarti dua angka di belakang koma, nilainya adalah 0,70. Kemudian untuk 3/4 kita jadikan 100 penyebutnya. 4 kali 25 hasilnya 100, berarti 3 kalikan 25 juga hasilnya 75. Makanya di sini muncul nilai 75/100 karena pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 25. Kalau sudah per 100 berarti dua angka di belakang koma ya, menjadi 0,75. Selanjutnya 0,72 tetap karena dia sudah bentuknya desimal. Yang terakhir 4,5. Ini penyebutnya 5, kita ubah menjadi 10 ya, menjadi 8/10. Caranya adalah 5 kali 2 itu 10, maka yang atas juga dikalikan 2, hasilnya adalah 8. Kemudian kalau sudah per 10 berarti satu angka di belakang koma menjadi 0,8. Karena temennya itu dua angka di belakang koma, kita tambahin 0 untuk memudahkan saat membandingkan. Berarti urutan dari yang terbesar itu dimulai dari 0,80, yaitu untuk 4/5. Kemudian selanjutnya adalah 0,75, yaitu 3/4. Kemudian selanjutnya 0,72, dan yang terakhir adalah 70% ya, yaitu 0,70 ini. Maka urutan dari yang terbesar adalah sebagai berikut. Sampai di sini paham ya teman-teman sekalian? Kemudian kita lanjut ke pembahasan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Contoh 1 misalkan hasil dari 3,7 ditambah 1,5 dikurangi 2/4/5. Kalau ingin dijadikan dalam bentuk desimal, hasilnya adalah
Berarti kita cek ya, yang desimal kita biarkan saja. 3,7 karena sudah desimal berarti tetap. 1,5 karena desimal berarti sudah tetap. Kemudian 24/5 ini kita ubah menjadi desimal ya. Caranya adalah 24/5 itu bisa kita ubah menjadi 2 ditambah 4/5. Atau kalau mau dijadikan pecahan biasa boleh ya. 2 kali 5 10 ditambah 4 berarti 14/5. Jadi banyak cara untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Kemudian 2 ini kita biarkan, 4/5 ini kita ubah menjadi bentuk desimal yaitu 0,8. Bisa menggunakan pembagian porogapit ya, 4 dibagi 5 atau disamakan penyebut menjadi 10. Seperti ini ya, 4/5 menjadi penyebut 10. Karena ini dikali 2, maka ini juga dikali 2, hasilnya 8. Berarti hasilnya adalah 0,8. 2 ditambah 0,8 hasilnya 2,8. Karena semuanya sudah kita ubah menjadi bentuk desimal, berarti tinggal kita jumlahkan dan kurangi. Sehingga menjadi 3,7 ditambah 1,5 dikurangi 2,8, hasilnya adalah 2,4. Sampai di sini? Paham ya teman-teman sekalian? Jadi disesuaikan dengan permintaan pada soal, ingin dijadikan bentuk pecahan seperti apa. Contoh 2, hasil dari pengurangan dan penjumlahan pecahan berikut ini dalam bentuk pecahan biasa adalah, berarti kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa ya. 5 1/2 dikurangi 4/8 ditambah 1/5. 5 1/2 ini kalau kita jadikan pecahan biasa, 5 dikali 2 10 ditambah 1 11 berarti 11/2. Kemudian 4,8 ini kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 48/10. Karena 1/5 sudah pecahan biasa berarti kita biarkan saja. Dari 2, 10, dan 5 penyebutnya kita samakan menjadi 10 ya. Berarti 2 kali 5 menjadi 10, maka yang atas ini harus kita kalikan 5. 11 kali 5, 55. Karena ini sudah 10 berarti kita biarkan 48. Ini juga kita buat 10 ya. Berarti 5 kali 2, maka ini juga kita kalikan 2 menjadi 2. 55 dikurangi 48 ditambah 2/10, hasil akhir yang kita dapatkan adalah 9/10. Jadi ini adalah hasil akhir dari pecahan biasa yang kita dapatkan. Lanjut ke pembahasan perkalian dan pembagian pecahan. Saya punya contoh misalkan di sini, hasil dari operasi hitung pecahan berikut ini dalam bentuk desimal adalah, ingat ya, dalam bentuk desimal, namun mengerjakannya kita bisa menggunakan pecahan biasa ya. Caranya 80% ini kita ubah menjadi 80/100. Karena 3/10 sudah pecahan biasa, kita biarkan saja ya. Kemudian 0,6 kita bawa ke bentuk pecahan biasa sementara ini, yaitu 6/10. Selanjutnya karena masih ada yang berbentuk pembagian, kita jadikan perkalian semua ya. Berarti 80/100 kita tulis ulang. Kalau 3/10 ini kita ubah dari pembagian menjadi perkalian, maka akan kebalik ya. 10 berada di atas dan 3-nya berada di bawah. Sehingga menjadi 10/3 kali 6/10. Sampai di sini? Paham ya teman-teman sekalian? Kemudian kita sederhanakan ya. 10 dibagi 10 itu 1. Kemudian ini bisa kita coret. Kemudian 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Ya. Kemudian 2 dengan 10 ini kita coret, di sini 1, di sini 5. Sehingga hasilnya adalah 8/5. Kalau ingin dijadikan bentuk desimal, boleh menggunakan porogapit atau penyebutnya saja dijadikan 10 ya. Yaitu dikali 2, maka 8 juga harus dikalikan 2, hasilnya 16. Kalau sudah menjadi 10, lebih gampang ya. Satu angka di belakang koma, sehingga hasil akhirnya adalah 1,6. Nah, ini adalah hasil akhir dalam bentuk desimal dari operasi hitung pecahan pada contoh berikut ini. Sampai di sini, gimana teman-teman sekalian? Paham ya? Bagi Anda yang sudah memiliki bukunya, silahkan dikerjakan latihan soal halaman 24 berkaitan dengan pecahan. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki buku ini, silahkan hubungi nomor WA berikut ini, harganya 50.000 ya. Banyak keuntungan yang akan Anda dapatkan. Ada pemantapan materi, ada latihan soal, tryout, ada QR code yang terhubung langsung ke YouTube untuk mendapatkan penjelasan materinya. Baik teman-teman sekalian, itu saja yang bisa kita bahas. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.